Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Mari kita lanjutkan materi yang sudah kemarin kita dapatkan. Sekarang akan kita lanjutkan lebih detail lagi tentang mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Semoga apa yang ada di dalam tayangan Sistem Informasi Akuntansi ini, dalam video ini, maksud saya, bisa menjadikan tambahan ilmu bagi panjenengan semuanya. Mari kita ikuti bersama videonya. Mari kita mulai. Latar belakang daripada mata kuliah ini yaitu pada saat ini informasi keuangan di berbagai macam perusahaan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, khususnya untuk manajemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bisnisnya. Selain pihak manajemen, informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak luar perusahaan, seperti calon investor atau biasa disebut dengan pemegang saham kalau perusahaan itu sudah go public, kreditur, kantor pajak, dan masyarakat umum. Kemudian, untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang baik, harusnya informasi itu informatif, akurat, dan cepat. Maka diperlukan sistem yang mampu mengolah data akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, ini adalah finalnya berupa laporan keuangan. Ada beberapa definisi yang perlu saya sampaikan dalam mata kuliah ini, yaitu yang pertama sistem. Anda semua sudah tahu yang disebut dengan sistem ya. Kalau kita belajar tentang sistem dahulu, kita pernah menghafal sampai luar kepala. Sistem adalah berbagai macam elemen-elemen yang terintegrasi, yang di sana akan menjadi sesuatu yang menjadikan mencapai tujuan tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau di sini sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh dan sistematis. Artinya adalah prosedur-prosedur ini adalah sebagai elemen-elemennya, dan saling berhubungan itu adalah terintegrasinya. Nah, ini disusun mestinya juga untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang pastinya skemanya menyeluruh dan sistematis. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani atau klerikal. Nah, yang dimaksud dengan klerikal adalah pekerjaan yang melibatkan beberapa bagian dan orang dalam suatu organisasi, disusun untuk menjamin keseragaman aktivitas operasional perusahaan. Nah, pada intinya adanya prosedur biasanya akan menyamakan persepsi yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, sistem informasi yang berhubungan dengan berbagai pemakai bisa saya gambarkan seperti ini. Ada beberapa data non transaksi, artinya tidak data yang tidak berhubungan dengan formulir-formulir, biasanya data non transaksi. Ini digunakan untuk memproses informasi atau digunakan dilakukan pemrosesan informasi yang nantinya diperlukan oleh pemegang saham dan pihak lain. Sedangkan data yang berupa transaksi, ya, kalau yang tadi data non transaksi, ini data transaksi, yaitu pemrosesan transaksi, bukan berupa informasi lagi, tapi berupa transaksi yang digunakan untuk pelanggan, para pelanggan ya, para pemasok dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan transaksi. Kalau transaksi kan nanti berhubungan dengan nilai rupiah ya, berhubungan dengan formulir yang diisi. Nah, kedua pemrosesan informasi dan pemrosesan transaksi ini nanti akan digunakan untuk para manajer dan staf untuk pengambilan atau membantu dalam pengambilan keputusan itu. Nah, nanti kalau suatu saat ada pertanyaan, tolong gambarkan sistem informasi yang berhubungan dengan berbagai pemakai. Inilah gambarnya. Mungkin panjenengan bisa gambar secara manual di buku panjenengan masing-masing.
nanti bisa digunakan sebagai tempat untuk belajar ya. Jadi kalau nanti ini sudah selesai, silahkan panjenengan bisa gambar sendiri. Kemudian sistem informasi akuntansi adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan. Nah ini, mengelompokkan, menggolongkan, mencatat, dan memproses kegiatan bisnis perusahaan ke dalam sebuah pelaporan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen dan pihak lainnya. Jadi yang perlu diketahui dalam sistem informasi akuntansi ini adalah ketiga kegiatan ini, keempat ya, mengelompokkan, menggolongkan, mencatat, dan memproses. Ini kemarin sudah saya sampaikan pada awalan ya. Kemudian ada istilah yang disebut dengan data. Panjenengan tahu apa yang dimaksud dengan data? Kalau teman-teman pernah sampaikan, data adalah suatu yang mentah gitu ya, ada yang bilang begitu. Tapi coba perhatikan di sini, data adalah suatu masukan atau input. Ya, data itu merupakan sesuatu yang diinput, dapat berupa sinyal, gelombang, tulisan, gambar yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi. Jadi bisa disebut juga ini data adalah suatu yang akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem dan nanti dihasilkanlah sebuah informasi. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah. Jadi data yang tadi masih mentah diolah, digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, nanti munculnya informasi. Begitu ya. Informasi yang berkualitas, kemarin sudah saya sampaikan ya, ada beberapa informasi yang berkualitas adalah yang seperti apa. Di sini sebuah informasi yang disajikan secara relevan, akurat, dan tepat waktu. Artinya adalah sesuai dengan keadaan nyata, akurat itu betul-betul ada, tepat waktu itu sesuai dengan waktu yang saat ini disampaikan informasinya. Jadi kalau mamanya informasinya tapi waktunya sudah terjadi beberapa saat, maka disebut tidak tepat waktu. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun sistem informasi akuntansi yang pertama adalah memenuhi prinsip cepat, yaitu sistem akuntansi harus mampu menyajikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat waktu, dan dengan kualitas yang sesuai dengan manajemen yang menginginkan. Cepat di sini jangan sampai kita mendapatkan informasi terlambat. Terlambat itu ya basi lah ceritanya. Kemudian yang kedua, memenuhi prinsip aman, yaitu sistem akuntansi harus mampu menjamin adanya pengendalian internal yang cukup sehingga mampu mengamankan harta kekayaan perusahaan. Ini sangat penting ya. Aman di sini adalah mengamankan harta kekayaan perusahaan dari kejadian-kejadian seperti korupsi, penyelewengan, ketidaktelitian, keteledoran manusia, dan kemungkinan rusak hilangnya harta dari sistem pemrosesan data yang tidak baik. Nah, kesemuanya ini biasanya orang menyebutnya dengan human error, ya, ketidaktelitian dan keteledoran manusia. Kalau menggunakan sistem informasi akuntansi akan mengurangi, bahkan akan menghilangkan sesuatu human error ini. Yang ketiga adalah memenuhi prinsip murah, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk memproses transaksi atau menjalankan sistem itu haruslah murah dan memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas. Artinya adalah setiap kali kita membuat sistem informasi akuntansi, harusnya daripada tidak menggunakan sistem, dengan menggunakan sistem, biaya yang dikeluarkan harus lebih murah apabila kita menggunakan sistem informasi akuntansi. Dicontohkan ada beberapa perusahaan yang belum menggunakan sistem informasi, butuh biaya banyak karena apa? Karyawannya banyak. Setiap kali kegiatan ada transaksi yang mencatat satu orang, yang lainnya juga mencatat lagi. Nah, ini jadi kurang efektif. Sehingga kalau mau menggunakan sistem informasi akuntansi, kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh manusia itu akan digantikan oleh sistem, sehingga terjadilah efisien dan efektif. Nah,
Elemen-elemen sistem informasi akuntansi ada beberapa nih yang perlu panjenengan catat, karena di sini yang pertama adalah ada yang disebut dengan sistem akuntansi pokok. Jadi setiap akuntansi pasti ada pokoknya ya. Pokoknya itu adalah sesuatu yang harus dicatat. Pertama adalah klasifikasi rekening. Di sini muncul yang disebut dengan neraca, dan nanti akan muncul yang disebut dengan laba rugi. Kemudian ada buku besar, ada jurnal, ada bukti transaksi. Nah, saya bisa sampaikan, jadi pertama kali di sistem akuntansi pokok itu pasti ada yang disebut dengan bukti transaksi ini. Sehingga bukti transaksi itu bisa berupa nota, bisa berupa kwitansi dan lain-lain, sehingga di jurnal, dicatat harian. Setelah di jurnal, beberapa kegiatan transaksi akan dimasukkan ke dalam buku besar. Setelah dimasukkan buku besar, nanti akan dibuat suatu klasifikasi rekening yang nanti akan muncul yang disebut dengan laba rugi. Kemudian yang kedua adalah sistem penjualan dan penerimaan uang. Di sini ada istilahnya sales order ini ya, delivery order, billing, kemudian distribusi penjualan, piutang dan pengendalian piutang, dan penagihan piutang, penerimaan uang. Penagihan piutang karena pada penjualan biasanya ada beberapa yang menggunakan sistem kredit atau membayar dengan jangka waktu. Kemudian penerimaan uang apabila penjualannya cash ya. Kemudian sistem pembelian dan pengeluaran uang. Ini kebalikannya dari ini ya. Ada yang disebut dengan purchase order, laporan penerimaan barang, penyimpanan barang, hutang karena kita membeli dengan cara kredit, dan pengeluaran uang bila kita membeli secara cash. Kemudian yang keempat adalah sistem produksi dan biaya produksi. Kok salah ini tulisannya ya. Yang pertama adalah adanya order produksi, adanya pengendalian persediaan, adanya akuntansi biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproses produksi. Kemudian yang kelima adalah sistem pencatatan waktu dan penggajian. Ini berhubungan dengan personalia karena yang akan membayar gaji pegawai. Kemudian pencatatan waktu kerja, ada menggunakan fingerprint ya, masuk dan keluar akan ketemu jumlah kerja atau jumlah jam kerja, kemudian dikalikan upah per jamnya berapa, ketemu gaji. Kemudian penggajian itu bisa disebut gabungan antara upah dan gaji. Kemudian distribusi gaji dan upah, cara mendistribusikannya bagaimana, apa langsung ditransfer ke masing-masing rekening pegawai atau menggunakan cara yang lain. Nah, kemudian ada beberapa istilah di dalam internal control system. Pengendalian internal itu merupakan suatu upaya melalui suatu alat-alat perangkat yang dikoordinasikan dalam perusahaan untuk menjaga keamanan harta kekayaan perusahaan. Nah, ini ada kontrolnya karena suatu saat jangan sampai kita tidak tahu ada kesalahan di suatu perusahaan, maka perlu ada kontrol. Memeriksa ketelitian dan kebenaran penyajian data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta menjamin ditaatinya kebijakan manajemen. Jadi kalau umpamanya ada kebijakan manajemen yang tidak ditaati akan kelihatan sekali dalam kontrol ini. Kemudian ada pengendalian internal terletak pada keseluruhan proses dan kegiatan perusahaan yang melekat pada sistem dan prosedur operasional perusahaan atau yang disebut dengan SOP. Jadi kalau SOP itu mestinya nanti akan muncul pengendalian internal dimanapun kelihatannya seperti itu. Nah, apa yang disebut dengan formulir toh sebenarnya? Nah, ini formulir adalah sebuah alat perekam kegiatan bisnis. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Formulir itu bukan artinya kita seperti ngisi data nama, alamat dan lain-lain, tapi ini bisa disebut dengan perekam kegiatan bisnis. Bisa berupa
nota, bisa berupa kwitansi, atau berupa dokumen-dokumen yang merekam kegiatan bisnis nih, atau operasional perusahaan yang berfungsi sebagai data sumber dalam proses data akuntansi. Jadi transaksi tercatat dalam yang disebut dengan formulir ini ya. Kemudian kualitas output dalam suatu sistem atau pelaporan akan tergantung dari kualitas informasi yang terkandung dalam formulir ini. Kalau formulirnya ngapusi, ya outputnya tentu saja nggak akurat, nggak sesuai. Sebagai alat yang berfungsi untuk merekam data yang mengandung banyak informasi dan strategis sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, hati-hati kalau mamanya formulir yang dimasukkan dalam sebuah sistem ternyata salah, maka salah pula dalam pengambilan keputusan. Maka formulir haruslah mengandung unsur-unsur pengendalian internal yang baik. Jelas ya kira-kira? Kemudian syarat menyusun formulir. Nah, ini kalau nanti ada pertanyaan bagaimana syarat untuk menyusunan formulir, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah memuat informasi yang cukup. Ya, jangan sampai kita nulis kwitansi kok hanya sebatas tulisan harganya berapa, nggak ada jumlahnya lah, itu kan nggak cukup informasinya. Kolom-kolom dalam formulir dibuat secara jelas sehingga mampu membedakan informasi yang terkandung dalam formulir. Jelas di sini artinya adalah kolom-kolomnya sesuai dengan isinya, misalnya nomor, uraian, banyaknya, jumlah, itu ternyata isinya malah nggak sesuai dengan itu, kan tidak sesuai dengan formulir yang dibuat. Kemudian dibuat rangkap dengan menggunakan carbonless paper. Nah, ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan carbonless paper itu ada beberapa warna sebagai acuannya. Kalau putih biasanya diberikan ke pelanggan, yang warna biru muda, yang warna merah muda, dan lain-lain itu diberikan ke beberapa bagian-bagian yang sudah ditentukan. Kemudian formulir harus bernomor urut tercetak. Biasanya ini nomornya nggak ditulis tangan, sudah cetakan. Supaya apa? Mengetahui ada formulir atau ada kwitansi yang kelewat, loh ini di mana kwitansi nomor ini kok nggak ada. Nah, ini untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Biasanya bernomor urut tercetak dan urut. Yang kelima, kata-kata tulisan yang sering muncul atau selalu muncul sebaiknya dicetak. Nah, sehingga tidak harus menulis terus. Dalam menulis formulir kok nulis terus tapi tulisannya sama, itu kan kurang efektif ya. Nah, keenam, harus ada judul formulir yang membedakan formulir satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada formulir yang beda-beda jangan jadikan satu, harus jelas ya. Jadi ada judul formulirnya jelas. Kemudian kita membahas tentang sistem desain. Dalam membuat sistem itu ada desain atau perancangan. Perancangan sistem adalah suatu spesifikasi proses yang berkembang untuk tujuan membuat suatu sistem baru dari hasil rekomendasi yang dibuat selama analisis sistem. Biasanya kalau setiap kali membuat sistem harus menganalisis dulu kebutuhan dari sistem itu apa saja toh, kebutuhan daripada perusahaan itu apa. Nah, nanti akan dibuat suatu rekomendasi. Oh, ternyata butuh ini. Nah, sehingga dirancanglah sistem itu. Selama fase perancangan ini, tim projectnya harus menghasilkan kertas kerja yang berisi spesifikasi sistem yang dibutuhkan, ya termasuk alat-alatnya, termasuk keinginan dari suatu organisasi itu butuhnya seperti apa. Kemudian dari kertas kerja tersebut dapat dijabarkan rincian inputnya butuh seperti apa, apakah butuh formulir-formulir yang jelas seperti apa saja, prosesnya apa saja, dan outputnya nanti menghasilkan apa, gitu harus diusulkan dengan jelas sekali. Perancangan sistem awal atau preliminary system design biasanya suatu proses yang diawali dengan penentuan tujuan daripada pembuatan sistem itu. Kemudian mengidentifikasi metode umum untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga akan menentukan tujuan lebih spesifik dan lebih nyata atau konkret. Jadi kalau dirancang tapi tidak diawali atau dimulai, maka tidak akan nyata atau tidak konkret.
ya. Jadi perlu dipersiapkan ini. Kemudian identifikasinya itu meliputi apa saja toh? Kita lihat. Yang pertama, permintaan fitur sistem. Ya, biasanya butuhnya dalam suatu organisasi atau perusahaan itu butuh yang seperti apa? Desainnya, outputnya, keluarnya nanti apa? Berupa laporan yang bisa dicetak ke dalam kertas atau seperti apa lah. Ini keinginan daripada suatu organisasi atau perusahaan sangat diperlukan untuk diidentifikasi. Inputnya pakai apa? Misalnya, inputnya pakai formulir saja atau diinput lewat komputer, monggo. Ini tergantung daripada identifikasi permintaan daripada perusahaan atau organisasi. Kemudian prosesnya data seperti apa? Kemudian nanti kalau sudah keluar atau output, ada kebijakan apa yang akan dikeluarkan. Kemudian yang kedua, lingkup pernyataan, yaitu menggambarkan lingkup dari sistem yang baru dan hubungannya antara subsistem baru yang akan dibentuk. Nah, ini biasanya akan berhubungan antara sub atau bagian-bagian tertentu dengan bagian yang lain. Apakah perlu ada perubahan lingkup atau seperti sebelumnya, hubungan antara subsistem baru yang akan dibentuk dengan subsistem yang lain, apakah masih sama atau perlu dibuat hubungan yang baru gitu. Kemudian output input itu outputnya menetapkan bentuk jenis informasi yang akan dihasilkan oleh sistem seperti tadi. Fitur-fitur outputnya itu isi informasinya apa, bentuknya form laporan kayak apa gitu. Jadi kalau mamanya menginginkan formnya laporannya wujudnya pakai file saja atau berupa lembaran yang harus dicetak, lah itu identifikasinya harus jelas. Inputnya, identifikasi sumber data yang akan digunakan sebagai input sistem untuk kepentingan proses pada masing-masing subsistem. Inputnya dapat digambarkan dalam bentuk formulir-formulir yang digunakan dalam sistem. Dalam proses ini juga ditentukan alat input yang digunakan. Kalau umpamanya alat input hanya butuh keyboard dan mouse, karena para pengguna menggunakan komputer online, atau kalau mamanya hanya sistem berhubungan dengan absen misalnya, inputnya bisa buka fingerprint atau barcode atau yang lainnya. Kemudian diproses. Selama analisis sistem ini, tim perancang akan menghasilkan model pemrosesan data yang menunjukkan bagaimana sistem itu yang baru itu dapat bekerja. Dan yang kelima adalah kebijakan. Meminta kepada manajemen terkait dengan kebijakan-kebijakan perusahaan yang akan dapat mempengaruhi sistem dan cara kerja sistem, menentukan skema dan formula proses sistem. Oke, saya kira itu dalam kuliah hari ini. Moga-moga dapat mendapatkan ilmu, ya tambahan ilmu lah, dan semoga kita semuanya dapat diberi kesehatan untuk dapat melanjutkan perkuliahan kita selanjutnya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan tentukan apakah masih menggunakan online seperti ini atau sudah bisa bertatap muka. Kita tunggu saja kabar baiknya. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.